Kepemimpinan G30S. Ditulis oleh John Rusa, mengutip dari buku Dalih Pembunuhan Massal. Walaupun Soepardjo mengamati G30S dari dekat, ia mengaku bahwa ia sendiri pun bingung siapa sebenarnya yang memimpin G30S. Gerakan ini, yang mengabaikan prinsip-prinsip baku organisasi kemiliteran, tidak memiliki komandan tunggal secara keseluruhan yang memberikan perintah dalam rantai komando yang jelas. Kerjasama antara kelompok PKI, Syam dan Pono, dengan kelompok militer, Untung, Latif, dan Sujono tersusun sangat longgar, sehingga dua kelompok tersebut terus-menerus berdebat tentang apa yang harus dilakukan, bahkan pada saat-saat kritis ketika keputusan harus segera diambil. Soepardjo, sang insan militer, menjadi frustrasi karena tidak dapat menetapkan siapa sebenarnya yang memegang kewenangan terakhir. Melukiskan hari terakhir, tanggal 2 Oktober tahun 1965, ketika mereka dikepung dan pasukan Soeharto semakin mendekat, Soepardjo menulis, "Apa yang terjadi pada waktu itu adalah suatu debat, atau diskusi yang langiradis, tak berujung pangkal, sehingga kita bingung melihatnya, siapa sebetulnya komandan, kawan Syamkah, kawan Untungkah, kawan Latifkah atau Pak Jojo, Mayor Sujono." Dalam pikiran Soepardjo, calon-calon untuk kedudukan pimpinan semestinya Untung atau Syam. Seharusnya operasi berada di satu tangan. Karena yang menonjol pada waktu itu adalah gerakan militer, maka sebaiknya komando pertempuran diserahkan saja pada kawan Untung, dan kawan Syam bertindak sebagai komisaris politik. Atau sebaliknya, kawan Syam memegang komando tunggal sepenuhnya. Soepardjo benar-benar merasa sangat terganggu oleh masalah kepemimpinan ini. Ia kembali mempersoalkan hal ini dalam bagian belakang analisisnya. Pertama, perlu ditentukan siapa komandan yang langsung memimpin aksi, kampanye, kawan Syamkah atau kawan Untung. Kemudian pembantu-pembantunya atau stafnya dibagi. Jelas, Syam memainkan peranan sangat penting di dalam kelompok inti, jika Soepardjo memandangnya setara dengan Untung selaku pimpinan nominal G30S. Walaupun nama Untung di depan umum ditempatkan sebagai komandan, dalam pernyataan pertama yang dibacakan di radio, tampaklah bahwa Syam yang namanya tidak disiarkan itu, setidak-tidaknya mempunyai bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan pada saat aksi dimulai. Bukannya rantai komando, G30S justru menciptakan apa yang Soepardjo namakan baris. Perkataan yang dipakainya ialah soft, mengingatkan pada baris-baris seperti orang salat di masjid. Soepardjo melihat ada 3 baris. 1. Kelompok ketua. 2. Kelompok Syam CS. 3. Kelompok Untung CS. Dengan kelompok Syam CS, rupanya Soepardjo bermaksud menyebut kelompok biro khusus, yaitu Syam, Pono, dan Bono. Dengan kelompok Untung CS, agaknya yang ia maksud ialah para perwira militer, yaitu Untung, Latif, dan Sujono. Kelompok pertama, kelompok ketua, tidak dikenali melalui nama-nama orang, seperti 2 kelompok lainnya. Walaupun Soepardjo secara tidak langsung menyatakan bahwa 3 kelompok ini bukan merupakan satu garis komando yang ketat turun dari A ke B ke C, istilah kelompok ketua benar-benar memberi kesan bahwa kelompok ini, bagaimanapun, ada di atas 2 kelompok lainnya. Siapakah yang ada di atas Syam dan Untung? Pada akhir dokumen, jawaban pertanyaan itu menjadi jelas. Belakangan Soepardjo menyatakan bahwa kelompok ketua ialah pimpinan PKI, G30S merupakan operasi yang langsung dipimpin oleh partai. Soepardjo menempatkan orang-orang biro khusus pada urutan kedua, karena mereka berfungsi sebagai pasak penyambung antara pimpinan PKI dan personil militer. Walaupun barangkali Syam berbagi komando dengan Untung pada hari aksi dimulai, sebenarnya ia tetap berdiri di atas Untung, karena ia bagian dari partai yang merupakan pimpinan G30S sebenarnya. Kita hendaknya tidak beranggapan bahwa Soepardjo mempunyai pengetahuan langsung dan rinci tentang keterlibatan partai dalam gerakan ini. Karena kontaknya dengan PKI hanya melalui Syam, maka pendapat Soepardjo bahwa partai memimpin G30S pastilah didasarkan atas penyimpulan saja. Mengamati Syam memainkan peranan memimpin dalam G30S dan meyakini bahwa Syam bertindak atas perintah petinggi-petinggi PKI, Soepardjo menyimpulkan bahwa partai adalah pimpinan sebenarnya. Setidak-tidaknya ia mengetahui bahwa Aidit ada di Halim,
dan bahwa Syam berunding dengan Aidit ketika aksi dilakukan. Suparjo bertemu Dani pada tanggal 1 Oktober malam hari untuk minta pesawat terbang Auri untuk melarikan Aidit ke Jawa Tengah. Namun, Suparjo tidak mungkin mengetahui siapa lagi, jikapun memang ada orang partai yang terlibat. Tidak sepatah kata pun dalam dokumen itu yang menyatakan bahwa Suparjo mengetahui peranan masing-masing yang dimainkan oleh Aidit, Politbiro, dan Komite Sentral. Sebagai seorang tentara, ia tidak akan mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang proses pengambilan keputusan di dalam partai. Ketika Suparjo bicara tentang partai, hendaknya kita tidak memahaminya seakan-akan ia tahu dengan pasti bahwa pimpinan partai secara keseluruhan telah merancang G30S alih-alih mendukung atau mengetahui tentangnya. Bagi Suparjo, partai ialah kependekan dari Aidit dan tokoh-tokoh lain tak dikenal di atas Syam. Dakwaan Suparjo bahwa partai memimpin G30S tidak membuktikan bahwa PKI bertanggung jawab sebagai satu lembaga. Ia mungkin hanya bisa tahu dengan pasti bahwa Syam memimpin G30S dan dengan satu atau lain cara juga bekerja sama dengan Aidit. Menurut penglihatan Suparjo, Syam adalah penghubung antara kelompok ketua dan para perwira militer yang menyediakan dirinya untuk melayani partai. Dengan demikian, Syam mempunyai wewenang lebih besar di dalam G30S dibanding para perwira tersebut. Mengingat pernyataan Suparjo, kesaksian Syam tentang hal ini mungkin sekali benar. Dalam G30S ini, saya pegang pimpinan politiknya, dan saudara Untung pegang pimpinan militernya, tetapi pimpinan militer ini di bawah pimpinan politik. Jadi segala kejadian yang terjadi dalam G30S adalah saya yang bertanggung jawab. Dalam persidangannya Suparjo mengakui bahwa ia menjadi terlibat di dalam G30S karena hubungannya dengan Syam. Ia bertemu Syam pertama kali, dikatakannya, pada tahun 1965, dan kadang-kadang menggunakannya sebagai sumber intelijen militer. Bagi Suparjo, Syam adalah orang yang memiliki banyak koneksi dan informasi melimpah tentang soal-soal politik dan militer. Ia mengenal Syam, baik sebagai wakil PKI dan sebagai intel tentara, yang mempunyai kartu identitas tentara. Ketika Suparjo terbang ke Jakarta dari Front Malaysia pada tanggal 28 September tahun 1965, ia langsung menuju ke rumah Syam hanya beberapa jam sesudah mendarat. Ia mengunjungi Syam lagi malam berikut dan berdiskusi dengannya tentang aksi yang akan datang. Pada tanggal 30 September malam, Suparjo pergi lagi ke rumah Syam dan berangkat bersama dengannya ke pangkalan Auri di Halim untuk memulai aksi. Suparjo tidak banyak dikenal, kalau bukan sama sekali tidak dikenal, oleh para perwira lain dalam G30S seperti misalnya Untung dan Latif. Dalam analisis postmortemnya Suparjo menjelaskan bahwa ia bersedia bergabung dengan G30S karena ia berpikir partai mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika itu PKI mempunyai nama baik karena disiplin yang tinggi dan terorganisasi secara ketat. Bagaimanapun juga, PKI merupakan organisasi raksasa dengan jutaan anggota di seluruh negeri, dari para menteri dalam kabinet Soekarno sampai ke petani buta huruf di desa-desa terpencil yang tidak mudah dicapai, dan mampu menjalankan kegiatan-kegiatan yang keragamannya mengesankan. PKI menyelenggarakan sekolah-sekolahnya sendiri, menerbitkan surat kabar, mementaskan pertunjukan kesenian. Banyak ilmuwan sukar mengerti, mengapa PKI mengorganisasi G30S, justru karena gerakan itu merupakan operasi yang sedemikian semrawut dan amatiran. Suparjo menduga bahwa partai mempunyai penglihatan yang lebih jauh ketimbang dirinya, dan telah merancang sebuah rencana brilian yang tak mungkin salah. Ia mengakui, sungguh merupakan kekeliruan yang sangat besar di pihaknya, karena telah menilai kemampuan kawan pimpinan operasi terlalu tinggi. Ketika ia bergabung dengan G30S, ia mempunyai kepercayaan penuh terhadap pimpinan, kendati ia ragu terhadap kemungkinan gerakan tersebut akan berhasil. Meskipun fakta-fakta nyata tidak logis, tetapi percaya bahwa pimpinan pasti mempunyai perhitungan yang ulung, yang akan dikeluarkan pada waktunya. Sesuatu keajaiban pasti akan diperlihatkan nanti, sebab pimpinan operasi selalu bersemboyan, sudah kita mulai saja, dan selanjutnya nanti jalan sendiri. Penjelasan Suparjo tentang kesediaannya mengikuti G30S mungkin dapat memberi petunjuk
tentang alasan mengapa para perwira militer lain, seperti Untung, Latif dan Sujono, juga bersedia ikut. Supardjo mengatakan bahwa para perwira militer itu sangat meragukan keberhasilan rencana yang diajukan Syam, dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memutuskan untuk menarik diri. Perwira-perwira seperti Supardjo bertahan, kendati ragu, hanya karena mereka percaya kepada kebijaksanaan kepemimpinan sebuah partai yang telah sangat berhasil dalam mengorganisasi jutaan rakyat. Kebimbangan para pimpinan inti pada hari dimulainya aksi tampaknya merupakan akibat dari ambiguitas dalam peranan mereka masing-masing. Supardjo menampilkan G30S sebagai sesuatu yang sejak awal telah terjangkiti ketidakajegan di dalam tubuhnya. Di satu pihak, Syam adalah pimpinan keseluruhan yang mendorong para perwira militer bergabung dengan jaminan akan berhasil. Oleh karenanya, para perwira itu tunduk kepada kepemimpinannya. Di pihak lain, Syam, karena telah memulai operasi, bergantung kepada para perwira militer untuk pelaksanaan operasi itu. Ia harus pasrah kepada mereka sementara operasi berjalan, karena ia seorang sipil yang tidak dapat memimpin pasukan. Supardjo, walaupun sadar bahwa Syam adalah pimpinan, bingung melihat pengambilan keputusan dalam kelompok inti dan terpaksa bertanya, siapa sebetulnya komandan? Nama-nama para wakil komandan yang diumumkan melalui radio tidak ada hubungannya dengan rantai komando yang sebenarnya. 4 orang yang tersebut dalam daftar nama itu, semuanya tidak mempunyai kewenangan dalam G30S. Supardjo, yang tersebut di urutan pertama, tidak memimpin satu pasukan pun dalam aksi ini. Ia mengakui dalam analisisnya bahwa pada hari terakhir ia minta agar diberi kewenangan mengomando sisa-sisa pasukan G30S, tapi ia tak pernah menerima jawaban tegas dari Syam dan Untung. Dalam kesaksiannya di ruang sidang, Supardjo menyangkal bahwa ia pernah diajak berunding tentang daftar nama-nama wakil komandan. Namanya ditulis menurut kemauan mereka saja. Supardjo tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan mereka itu. Kita hanya dapat menduga-duga, mungkin yang dimaksud ialah Syam dan Pono. Ketika saya mewawancarai perwira lain yang tercantum dalam daftar sebagai wakil komandan, Letnan Kolonel Heru Atmojo, ia menyangkal bahwa ia tahu tentang daftar para wakil komandan itu, apalagi ikut menandatanganinya. Ia menyatakan, Syam dan Pono mencantumkan namanya dalam daftar dan belakangan, ketika ia sudah di penjara, Pono minta maaf kepadanya karena telah mencantumkan namanya tanpa minta izin. Syam memerlukan nama 4 perwira, 1 orang dari setiap angkatan di militer, untuk memperlihatkan bahwa G30S mendapat dukungan luas di dalam angkatan bersenjata. Simbolisme serupa ini lebih penting ketimbang sumbangan konkret mereka bagi G30S. Barangkali Syam menduga bahwa mereka akan bahagia karena akan dikenal sebagai wakil komandan seandainya G30S berhasil. Supardjo mencatat bahwa pimpinan ini sekali lagi tentu saja Syam mengatakan, "Iya Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tetapi kalau sudah menang, banyak yang mau ikut." Salah satu aspek paling menarik dalam analisis Supardjo ialah pembedaan yang dibuatnya antara rencana semula dan rencana perbaikan. Kesalahan partai, menurut Supardjo, adalah merebut rencana yang sudah dibuat para perwira demokrasi revolusioner untuk menghadapi kepemimpinan militer sayap kanan. Ia menyebut adanya rencana semula yang terdiri atas 2 tahap, dengan tahap pertama hanya terbatas gerakan di dalam tubuh AD dan bersifat intern AD. Tujuan tahap pertama ini untuk menyingkirkan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang pro-Amerika dan tidak melibatkan PKI sama sekali. Para perwira militer pendukung Soekarno itu sendiri yang harus melaksanakan tahap pertama rencana ini. Di dalam proses yang tidak dijelaskan oleh Supardjo, rencana tersebut ditinggalkan. Lalu terjadi dipindahnya rencana operasi yang semula bersifat intern AD, menjadi operasi yang langsung dipimpin oleh partai, sehingga menyebabkan terseretnya partai dan diobrak-abriknya partai. Mengikuti penjelasan tersebut, tampaklah bahwa Syam dan atasannya langsung, Aidit, menyadari adanya perwira-perwira demokrasi revolusioner itu, dan menunggu mereka untuk bergerak. Supardjo tidak menjelaskan bagaimana, menurut ketentuan-ketentuan rencana semula, para perwira ini harus merebut pimpinan AD. Barangkali mereka bermaksud mengikuti rute administratif, yaitu mereka akan menekan Soekarno untuk mengganti Yani dan Nasution,
dengan perwira-perwira yang sungguh-sungguh setia terhadap kebijakan-kebijakannya, dan penggantian ini akan mengalihkan atau menyingkirkan perwira-perwira yang pro-Amerika. Atau barangkali para perwira demokrasi revolusioner itu diharap akan mengikuti model Putsch klasik, dan menggunakan pasukan mereka untuk merebut kepemimpinan AD secara paksa, dengan cara-cara serupa dengan yang ditempuh G30S. Suparjo tidak menjelaskan siapa saja perwira-perwira yang terlibat dalam rencana semula ini. Bahwa Suparjo keberatan dengan PKI mengambil alih apa yang direncanakan sebagai operasi intern militer, ditegaskan kepada saya oleh Rewang, mantan anggota Politbiro CCPKI, yang pernah berbincang dengan Suparjo suatu saat di tahun 1967, ketika mereka berdua ditahan di rumah tahanan militer di Jakarta. Suparjo mengatakan kepada Rewang, barangkali akan lebih baik seandainya PKI tidak campur tangan, dan membiarkan para perwira militer itu sendiri melawan Dewan Jenderal. Menurut Suparjo, dalam tahap pertama rencana aslinya, front kekuatan pro-Soekarno yang seluas-luasnya akan menumbangkan jenderal-jenderal yang sudah berkomplot dengan Amerika Serikat dan Inggris. Sekali tahap pertama ditunaikan, dan Angkatan Darat sudah ada di tangan perwira-perwira Soekarnois dan berhaluan kiri, PKI akan mampu memobilisasi masanya tanpa perlu takut represi militer. Demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi PKI akan dibayangi oleh militer-militer yang progresif. Jika tahap pertama revolusi merupakan gerakan para perwira militer yang sepenuhnya nasionalis, tahap kedua akan merupakan gerakan PKI seluruhnya. Suparjo tidak menyebut kapan dan bagaimana tepatnya rencana asli ini ditinggalkan. Dalam kesaksiannya di sidang pengadilan, Suparjo menyatakan bahwa ia dan para perwira militer lain berpikir tentang bagaimana caranya melawan jenderal-jenderal yang anti-Soekarno. Ia menegaskan bahwa ia dan Dani merencanakan bertemu Presiden pada tanggal 3 Oktober untuk membicarakan masalah Dewan Jenderal dengannya. Soekarno sendiri khawatir terhadap KUP Angkatan Darat pada pertengahan tahun 1965. Ia yakin bahwa CIA sedang bersiasat untuk menentangnya, terutama sejak kedatangan Marshall Green sebagai Duta Besar Amerika Serikat pada bulan Juli. Green adalah Duta Besar untuk Korea Selatan pada tahun 1961, ketika Jenderal Park Chung-hee melancarkan KUP terhadap pemerintahan sipil Changmyon, dan menggantikannya dengan pemerintahan junta militer. Kita dapat menduga bahwa kaum loyalis Soekarno di kalangan militer sudah banyak berdiskusi tentang kemungkinan adanya KUP, dan melontarkan banyak gagasan tentang bagaimana melawan jenderal-jenderal Angkatan Darat sayap kanan. Bagi Suparjo, G30S berasal dari inisiatif partai, dari sudut Suparjo berarti Syam. Partai mencampuri rencana kalangan perwira pro-Soekarno yang hendak menghadapi Dewan Jenderal itu sendiri. Kesimpulan Suparjo dapat diandalkan, yaitu G30S gagal justru karena gerakan ini dipimpin seorang sipil, Syam, yang tahu sedikit sekali tentang prosedur-prosedur kemiliteran yang tepat. Dengan menempatkan diri sebagai orang yang berwenang atas sebuah aksi militer, Syam menimbulkan kekacauan tentang garis komando di dalam kelompok inti. Ia tidak merumuskan dengan tepat sifat peranannya dan batas kewenangannya. Para perwira mengabaikan perhitungan militer mereka yang ketat, dan menyerahkan kepercayaan mereka kepada Syam, karena ia menyatakan bekerja atas nama partai politik yang kuat, terorganisasi baik, dan berpengetahuan luas. Dengan campur tangan Syam, sifat militer G30S selalu menjadi lemah.